kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk berproses, kesempatan untuk bergumul dengan ilmu pengetahuan. Sebagai mereka yang mendapatkan kesempatan, sebetulnya anak muda kita semua ini hanya dibedakan menjadi 4. Pertama adalah kita yang melakukan segala sesuatu dengan standar baik, a good one. Memanfaatkan, melakukan apapun yang diberikan pada kita dengan standar baik. Lakukan saja standar baik kita and that's it. Jadikan itu sebagai tangga pertama. Tak perlu bandingkan diri dengan orang lain. Sepertinya si Fulan dia lebih pintar dari saya. Sepertinya si Fulan hafalannya lebih kencang dari saya. Tak perlu bandingkan diri dengan orang lain karena standarnya pasti beda. Lakukan saja standar baik kita and that's it. Jadikan tangga pertama. Is that enough? That's not enough. Akan ada seleksi alam besar-besaran teman-teman. Kita ratusan pasang mata yang hadir hari ini, detik ini, apa yang membuat kita hari ini punya kesempatan yang sama? Apa yang membuat kita punya kesempatan yang sama? Justru harusnya lebih dibandingkan ratus ribuan anak muda di Yogyakarta yang hari ini, detik ini juga tengah melakukan hal yang sama. Mereka sedang menuntut ilmu, berusaha menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Mereka berusaha menurunkan egonya, menurunkan keras kepalanya, berusaha mencari tahu apa skill mereka, passion mereka, apa yang membuat kita merasa punya kesempatan lebih. Yang jelas, hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Kita anak muda sering sekali dikait-kaitkan dengan literasi. Berapa halaman buku yang kita selesaikan dalam minggu ini? Berapa? Ada yang 100 silahkan. Ada yang 50 boleh. Ada yang 10 boleh. Ada yang 5 tak ada masalah. Kalau teman-teman selesaikan 5 halaman dalam minggu ini, syukur minggu depan sudah bisa ditambah jadi 10. Kalau minggu ini 10, syukur minggu depan bisa bertambah jadi 12. Kalau ternyata menyelesaikan satu buku butuh waktu 3 bulan, pastikan bulan keempat sudah tinggal 2 bulan. Berapa target buku selesai dalam 1 tahun? Mbak Serly, sekarang fokus saya bukan di situ. Fokus saya sekarang adalah di mana? Tahfidz, menghafalkan Al-Quran. Silakan. Berapa lembar Al-Quran yang diselesaikan, dihafalkan dalam minggu ini? Berapa? Sebutlah berapa setengah satu halaman? Setengah juz. Kalau ternyata minggu ini menyelesaikan setengah juz hafalan, syukur-syukur minggu depan bukan hanya sekedar menghafal, tapi paham artinya. Kalau minggu ini kita paham artinya, syukur minggu depan mulai mentadaburi maknanya. Kalau minggu ini sudah mentadaburi, syukur minggu depan sudah tahu asbabun nuzulnya, baca tafsirnya. Mbak Serly, sekarang udah nggak zaman lagi kita modelnya baca buku. Sekarang zamannya adalah nonton YouTube. Di sini boleh pegang HP nggak? Berarti syukur nanti kita boleh bahas berapa jam anak muda Indonesia sekarang menghabiskan waktu dalam 1 hari di internet. Mbak Serly, sekarang zamannya adalah tips dan trik. Silahkan, berapa tips dan trik yang teman-teman aplikasikan dalam minggu ini yang bermanfaat? Bangun lebih pagi, tidur lebih malam, lebih banyak berdiskusi, mencari mentor. Selama hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, maka kita naik 1 tingkat lebih tinggi. Mereka yang menjadi a better one, yang lebih baik. Is a better one enough? That's not enough. Tidak cukup teman-teman. Kedepan Indonesia akan semakin borderless. Tak akan lagi dilihat dari batas-batas provinsi. Dunia ini juga akan semakin borderless. Teman-teman yang ada di Indonesia bisa dengan mudah mengetahui bagaimana perkembangan teman-teman muda di Perancis. Teman-teman muda di Indonesia bisa dengan tahu bagaimana perkembangan teknologi di Jepang dan di Amerika. Kita di Indonesia bisa ikut course, bisa ikut kelas yang ada di luar sana hanya dengan 1 kali klik. Ruang dan waktu menjadi tak ada arti. Selama kita punya skill, punya kemampuan di atas rata-rata, maka dimanapun kita berada teman-teman, di situ bumi kita injak, di situ langit kita junjung. Kita tetap bisa bermanfaat, kita tetap skill kita digunakan, dipakai, bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Pastikan kita ada di titik ini. Ayo jadi yang terbaik, the best one. Kita di sini pasti punya passion, hobi, skill yang berbeda, betul ya? Nanti selesai dari pesantren, mungkin melanjutkan kuliah untuk teman-teman yang sudah kelas 3 SMA,
juga memilih jurusan keilmuan bidang yang berbeda, tak ada masalah. Yang senang kedokteran silahkan, yang senang ilmu sosial silahkan, yang senang teknik silahkan, teknologi, bahasa, budaya, silahkan teman-teman pilih sendiri. Dari manapun arahnya tak ada masalah, justru perbedaan itu yang membuat kita saling melengkapi. Tapi pastikan kita menjadi yang terbaik di bidang kita. Jangan mau jadi kualitas mediocre teman-teman, rata-rata. Mereka yang kualitasnya rata-rata, maju salah, mundur juga salah. Pastikan kita menjadi di titik ini. Be the best version of us. Is the best one enough? That's not enough. Ayo naik satu tingkat lebih tinggi, an excellent one, yang sempurna di bidangnya. Sempurna bukan tanpa cacat, karena tak ada manusia yang sempurna, tak ada gading yang tak retak. Kita semua pasti punya salah, betul ya? Sempurna di bidangnya adalah mereka yang terbaik di bidangnya, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Mereka yang terbaik di bidangnya bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi mampu memberikan banyak kebermanfaatan, kepositifan, keinspiratifan untuk orang-orang sekitarnya. Karena dunia bukan hanya mencatat mereka yang paling kaya, teman-teman. Dunia bukan hanya mencatat mereka yang, karena di sini ada ustazahnya, yang parasnya paling cantik, wajahnya paling tampan dan ganteng, akan lekang dimakan waktu. Dunia juga mencatat mereka yang kehadirannya bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Dan lebih senang mencatat tipikal orang seperti ini. Sebut saja, siapa yang dalam majalah Forbes tercatat sejak tahun 2010 sampai 2019 karyanya paling banyak digunakan oleh masyarakat internasional. Penemu Microsoft, ada yang ingat? Bill Gates. Bill Gates tak perlu kita bahas kekayaannya, teman-teman. Majalah Forbes sudah selesai membahasnya. Bill Gates terbaik di bidangnya? Yes, semua orang mengakui. Is that enough? That's not enough. Dia naik satu tingkat lebih tinggi. Dia punya namanya Bill Gates Foundation. Dengan itu dia bisa merangkul lebih banyak orang yang membutuhkannya. Bukan hanya di Amerika, di seluruh dunia. Mbak Sherly, gak usah jauh-jauh, bahas saja Indonesia. Ayo kita bahas. Salah satu bapak pendidikan di Indonesia, penemu teori 4T yang membuat pesawat terbang bisa lepas landas dengan sempurna, yang baru saja meninggal beberapa bulan yang lalu. Almarhum B.J. Habibie. Terbaik di bidangnya? Yes, nasional internasional mengakui. Is that enough? That's not enough. Dia naik satu tingkat lebih tinggi. Dalam dunia pendidikan, dia punya namanya Habibie Center. Salah satu misinya adalah mencetak lebih banyak Habibie muda di Indonesia. Kita baru membahas 2, teman-teman. Belum membahas para Khulafaur Rasyidin, para sahabat Nabi yang karyanya sampai sekarang kita manfaatkan, kita rasakan, kita pakai, kita gunakan. Ada tidak ada mereka, manfaat mereka terus bisa dirasakan. Jangan mau jadi anak muda eksklusif, teman-teman. Hanya berpikir tentang diri sendiri. Saya nanti sesudah selesai dari sini, saya akan lanjut ke kuliah di mana. Selesai kuliah saya akan bekerja di mana. Ketika bekerja tiap bulan gaji saya berapa, saya tiap bulan jatah saya berapa. Ketika sudah tua duduk di kursi mana, saya terus nggak selesai. Dunia ini terlalu luas untuk kita kecilkan dengan masalah yang kita sendiri yang buat di pikiran kita. Dunia ini terlalu lebar untuk kita kerdilkan dengan masalah yang kita sendiri yang buat di pikiran kita. Ayo kita ganti kata saya dengan kata kita. Bagaimana kita di Yogyakarta 5-10 tahun ke depan? Di mana posisi anak muda? Bagaimana Indonesia 25 tahun dari sekarang, tepat 100 tahun Indonesia merdeka, akan ada evaluasi besar-besaran terhadap 4 tujuan besar cita-cita bangsa saat pertama sekali didirikan. Di mana posisi bangsa, negara, agama, dan anak muda saat itu? Ketika kata saya diganti dengan kata kita, tak ada alasan kita semua tak mengambil bagian. Karena kata kita mengharuskan kita semua ambil bagian. Sekarang sudah bukan masanya lagi kita bicara tentang seberapa besar bagian yang bisa saya ambil. Sekarang waktunya adalah seberapa mau saya menjadi bagian dari perubahan. Yang jelas teman-teman, bicara tentang perubahan, bicara tentang hal besar tadi, maka sebetulnya pertanyaan besarnya adalah yang paling fundamental, dari mana sebetulnya kita bisa mulai, betul nggak? Kita ngelihat tema di depan, Nations Next Generation. Dari mana sebetulnya kita bisa mulai sebagai generasi yang selanjutnya yang akan datang? Tak akan ada perubahan besar terjadi, teman-teman, tanpa adanya akumulasi perubahan kecil.
Dan partikel terkecil perubahan ada di diri kita sendiri, di mindset kita sendiri. Hanya ada dua teori perubahan di dunia ini. Satu revolusi, dua evolusi. Revolusi artinya cepat, speed, kecepatan. Sekarang zamannya bukan lagi yang besar mengalahkan yang kecil, yang kaya mengalahkan yang miskin. Sekarang industri 4.0 meniscayakan yang cepat mengalahkan yang lambat. Kecepatan adalah kunci sekarang anak muda bergerak. Teman-teman, selama ini yang ditakutkan apa? Taklukkan apa yang teman-teman takutkan. Mbak Sherly, saya takut gagal selama ini. Habiskan jatah gagal kita semua saat muda. Punya jatah gagal 9, habiskan semua saat muda. Gagal 1 kali, masih ada 8. Gagal lagi, masih ada 7. Gagal lagi, kita tahu masih ada 6. Gagal lagi, masih ada 5, 4, 3, 2, 1. Sehingga tak ada alasan ketika sudah dewasa teman-teman tidak sukses. Semua jatah gagal sudah dihabiskan saat muda. Apalagi yang teman-teman takutkan? Mbak Sherly, saya takut bicara di depan umum. Sekarang maju ke depan, ambil mic-nya, cari mentornya, mulai pelajari dari sekarang. Setiap ada acara di sekolah, ambil bagian tanggung jawab. Jadi MC, jadi moderator, mulai pelajari dari sekarang. Apalagi? Mbak Sherly, saya ke depan pengen jadi seorang pengusaha, tapi saya tidak tahu, belum paham digital marketing itu seperti apa. Ke depan trennya akan seperti itu. Besok cari kelasnya, kelas online dulu tak ada masalah. Cari mentornya, mulai pelajari dari sekarang. Mbak Sherly, saya takut berenang. Besok cari kolam renang, cemplungkan diri. Bukan untuk tenggelam ya. Cari mentornya, cari gurunya, pelajari. Apa yang kita takutkan teman-teman, datangi, pelajari. Taklukkan apa yang teman-teman takutkan. Bukan dijauhi. Semakin teman-teman jauhi, gapnya akan semakin jauh. Tak akan pernah selesai. Secara resiko jelas lebih besar, namun secara efektivitas waktu dan efisiensi jauh lebih tinggi. Atau pakai cara yang kedua, evolusi, berubah tapi pelan-pelan, butuh waktu. Dan mereka yang bisa sukses berubah tapi pelan-pelan ini adalah mereka yang punya kecerdasan paling tinggi pada manusia, yaitu kecerdasan daya tahan. Atau dalam bahasa Indonesia disebut konsistensi, dalam agama Islam disebut istiqomah. Memutuskan berubah, memutuskan berhijrah itu gampang teman-teman. Yang sulit adalah istiqomahnya. Dari Harvard University, Psychological Center-nya menyebutkan kecerdasan paling tinggi manusia adalah adversity question. Kecerdasan daya tahan, daya juangnya memperjuangkan sesuatu yang dia yakini. Silakan tanyakan pada adik, ponaan di rumah, nanti saat pulang umur 5, 6, 7 tahun. Kalau sudah besar, cita-citanya mau jadi apa? Biasa jawabannya apa? Polisi, pilot, dokter, tentara, astronot, YouTuber, apalagi? Silakan teman-teman isi sendiri. Tapi coba nanti tanya lagi saat umurnya 24, 25, 26 tahun. Biasanya sudah berubah, betul nggak? Kenapa bisa berubah? Karena tidak konsisten. Kenapa bisa tidak konsisten? Karena orang-orang di sekitarnya ikut mempengaruhi mindsetnya, ikut mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil dalam hidupnya. Kecerdasan paling tinggi pada manusia adalah daya tahan, daya juangnya memperjuangkan apa yang dia yakini. Sehingga dalam hal ini, saya senang sekali membagikan satu quotation yang berhasil mengubah pola pikir Sherly saat masih SMA, membaca satu buku bibliografi dari seorang Perdana Menteri perempuan pertama Inggris. Ada yang ingat? Margaret Thatcher pernah mengatakan, "What's your thought, for they become your words. What's your words, for they become your actions. What's your actions, for they become your habits. What's your habits, for they become your character. What's your character, for they become your destiny." In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan teman-teman, karena dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata. Perhatikan ucapan kita, karena dia akan keluar menjadi action, tindakan. Perhatikan tindakan kita, karena ketika diulang-ulang terus setiap hari, dia akan menjadi habit, kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita mulai dari mata terbuka sampai mata tertutup, karena dia akan menjadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah takdir kita.
Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian takdir kita. Urusan kun fayakun, urusan yang maha kuasa, itu ranahnya sang maha irodah. Urusan kita manusia adalah berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Di mana letak ujungnya takdir, teman-teman? Letaknya di ujung maksimalnya ikhtiar dan doa kita. Sehingga kalau mulainya adalah dari mindset, pertanyaan besarnya adalah selama ini mindset kita, terkhusus yang ada di sini, umumnya adalah generasi muda di Indonesia karena next generation. Apa yang kita berikan nutrisinya pada pikiran kita? Apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dengan siapa kita berdiskusi? Ini menarik teman-teman. Mungkin tidak di sini, izinkan saya membagikan satu data karena kebetulan adalah seorang peneliti yang sekarang sedang menulis banyak tentang milenial. Tahun 2018, Indonesia ditempatkan sebagai negara ketiga paling aktif sosial media di dunia menurut The New Web. Pertama adalah India, kedua Amerika, ketiga Indonesia, keempat Meksiko, kelima Brazil. Dan tahun 2018 kita, anak muda Indonesia menghabiskan waktu 8 jam di internet. Tahun 2019 menurut IDN Institute, anak muda Indonesia habiskan waktu 11 jam di internet, bertambah 3 jam dari tahun 2018. Kira-kira kalau teman-teman dapat waktu 11 jam di internet, teman-teman akan ngapain? Apa yang teman-teman buka, baca, tonton, lihat, dengar? YouTube boleh, Instagram boleh, Twitter boleh, main game boleh, apa lagi? Nge-WA, oke, WhatsApp, stalking boleh. Silahkan teman-teman isi sendiri. Al-Quran digital sekarang sudah banyak, baca Quran, almat surat pagi sore boleh, silahkan. Silahkan teman-teman isi sendiri 11 jam di internet itu ngapain. Tapi data tadi menunjukkan bahwa mayoritas anak muda di Indonesia sekarang menghabiskan waktu 11 jam itu adalah di media sosial. Sehingga kita ditempatkan sebagai negara ketiga paling aktif sosial media. Pertanyaannya adalah, apa yang kita baca, kita tonton, kita lihat, kita diskusikan, kita dengar di media sosial sehingga membentuk mindset anak muda di Indonesia sekarang. Lebih banyak mana kira-kira yang membentuknya itu adalah sesuatu yang positif atau negatif? Silakan teman-teman isi sendiri. Lebih banyak mana mengarahkan pikiran anak muda cenderung realistis, pesimis, atau optimis, progresif melihat ke depan? Mungkin kita bisa berbeda karena yang ditonton antara si A dan si B beda. Lebih banyak mana yang menjadi trending di YouTube adalah konten-konten faedah atau unfaedah? Yang jelas teman-teman, bicara tentang anak muda generasi Z terkhususnya, kita bicara tentang industri 4.0, masuk sebentar lagi 5.0. Bicara tentang industri 4.0, 5.0 anak mudanya, maka sebetulnya kitalah objeknya, kitalah subjeknya. Stop sudah, cukup anak muda jadi penonton, sekarang waktunya teman-teman persiapkan diri jadi pemain. Sudah cukup teman-teman anak muda selalu diwarnai, sekarang anak muda yang harus mewarnai. Daripada diwarnai dengan hal-hal yang cenderung membawa pikiran kita realistis, pesimis, ayo kita duluan yang mempersiapkan diri agar bisa mewarnai, membuat generasi teman-teman nanti menjadi generasi yang optimis, progresif.